Shalom Mama Nginang. Shalom. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan
dan lakukan yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian dikatakan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kau yang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Nats epistel minggu ini diambil dari kitab Amos 8 ayat 1 sampai ayat yang 12. Kita baca secara responsoria. Di ayat 12 kita bersama-sama membacanya. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu,
supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita memberi orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah dengan kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya aku akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12 kita bersama-sama. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian Kor Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 20 Juli 2025. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik minggu memilih bagian yang terbaik. Yang kedua, bagian umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 20 Juli 2025 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota Bapak Sahat Maruli Siagian, Ibu Wanri Manulang, beserta 3 orang anak, Gereja Asal HKBP Afdeling AB Sidamanik, Resort Sidamanik, Distrik 5 Sumatera Timur, alamat Jalan Manggala 1, Blok K4, nomor 11, Cipondo, WIK 11, NRJ
1812. 2. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 20 Juli 2025 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Darlin Puhut Sihotang, Ibu Dewi Pebrina Simatupang, beserta 2 orang anak dari WIK 14 pindah ke HKBP Ciputat Resort Ciputat Distrik 21 Banten. 3. Rapat Pendeta Distrik. Pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten bertempat di Hotel Green Forest, Bogor, yang diikuti oleh A. Pendeta Sabar M. Manulang SPD, B. Pendeta Maridu Purba MTH, C. Pendeta Sardono Siburian STH, D. Pendeta Sihol M. Simamora SSI. 4. Persembahan hari ulang tahun ke-12 HKBP Distrik 21 Banten. Dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun ke-12 HKBP Distrik 21 Banten, maka pada hari Minggu 27 Juli 2025 kita akan memberikan persembahan di dalam amplop di semua ibadah. Format persembahan: A. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan hari ulang tahun ke-12 Distrik 21 Banten ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. Bagian yang ketiga, koinonia, pelayanan persekutuan. 1. Seksi sekolah minggu. Tukar kupon sekolah minggu. Acara tukar kupon sekolah minggu dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli 2025 di 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 WIB dan pukul 11 WIB. Anak sekolah minggu membawa kupon yang sudah dimiliki untuk ditukarkan di acara tersebut. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di WA Group kelas masing-masing. Diminta kepada BPH Seksi Remaja dan pendamping untuk menghadirinya. 2. Seksi Perempuan. Kunjungan Gerejawi Kor Ina Deborah. Pada hari Minggu 27 Juli 2025, Punggungan Kor Ina Deborah akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Gria Dadap. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Pendeta Sabar Manulang SPD dan Bibel Pro Bertauli Hutauruk. 3. Seksi AMA. Sehubungan dengan diadakannya Festival Kor dalam rangka Pesta Parheon AMA se-Distrik 21 Banten, maka diharapkan kehadiran peserta Kor untuk latihan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Minggu pukul 20 WIB dan hari Senin pukul 19.30 WIB. Kiranya semua peserta dapat mengikutinya dengan sukacita. Demikian juga dengan setiap peserta yang mengikuti perlombaan, baik olahraga dan kerohanian, supaya melakukan latihan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagian keempat, marturia pelayanan kesaksian. Perekrutan tim musik. Seksi musik HKBP Tangerang Kota mengajak jemaat yang memiliki talenta bermain musik seperti piano, stagia atau organ, keyboard, biola, saksofon, drum, gitar, bass, tagading atau suling untuk turut melayani. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik di ibadah, agar menghubungi Ketua Seksi Musik Ibu Leni Simbolon, nomor handphone tertera. Bagian yang kelima, diakoni atau pelayanan kasih. 1. Program seksi pendidikan. Gereja kita melalui seksi pendidikan memberikan diakoni sebagai berikut kepada A. Apresiasi
pendidikan peringkat 1 sampai dengan 3, kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA atau SMK. B. Bantuan pendidikan, pengajuan melalui Sintua di WIK masing-masing sampai dengan tanggal 26 Juli dan penyerahan tanggal 3 Agustus di ibadah pukul 11 WIB. 2. Ucapan selamat dan doa. Full-timer dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 99 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 20 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian Kor Inahana.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Semua ditambahkan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya menginang? Terima kasih. Ya, dalam sukacita yang luar biasa kita akan disempurnakan, dikuatkan, dimampukan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sensitif ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dibingkai dalam topik memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik dari firman Tuhan yang berjudul tadi Maria dan Marta. Siapa dari antara kita yang tidak pernah memilih yang terbaik? Saya rasa kita semua pernah dan sering sekali dan selalu sekali memilih yang terbaik. Ya enggak, Amang Inang? Paling banyak Akaina kali ya memilih ya. Perempuan, tiap hari ini dilakukan. Apalagi kalau ke pasar ya kan. Sampai cabai pun saya sendiri pun harus memilih yang terbaik. Jangan sampai ada yang busuk ya kan. Lecet sedikit pun diusahakannya itu tidak diambil. Bener enggak ibu-ibu? Berarti sama kita ya tipenya ya. Sampai yang kecil cabai rawit ya. Sebegitu pentingnya memilih yang terbaik. Makanya Kamang jangan marah-marah Amang ya. Kalau lama sekali ibu-ibu pergi ke pasar, ayolah nah dona dituhorho gitu kan. Itu Amang ya, memilih yang terbaik. Pernah gak dimarahin Akaina sama Aka Amang? Ana lelengan hamu, na lelengan ko na belanjai. Jangan marah-marah lagi Amang ya. Karena mau yang terbaik yang dipilih. Itu baru soal makanan, iya kan? Belum lagi soal baju kalau belanja ya kan? Banyak sekali pilihannya, ya kan? Ya enggak ibu-ibu? Bukan hanya untuk ibu-ibu ya, sampai untuk bapak-bapak pun pastinya itu.
dari segi warnanya, dari segi modelnya, dan paling penting dari segi harganya. Udah dilihat-lihat nih, warnanya oke, dilihat bentuknya oke, tapi harganya nggak oke, mana yang dipilih? Cari yang lain ya. Memang pokoknya yang terbaik adalah low price ya, harga yang terendah. Makanya itu juga Kamang, Kainang ya. Mohon maaf nih bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu ke Indomaret pun lama kali milihnya ya. Dilihat dulu yang berdiskon ya enggak. Meskipun beda 100, beda 50 perak pun, mana yang dipilih? Berarti satu frekuensi kita ya. Bea mate asadong tu horon tumar marsogot. Memilih adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat dalam kehidupan kita umat manusia. Itu masih makanan, masih apa yang dipakai, ya kan? Apalagi kalau hal dalam pendamping hidup ya. Ada naposo di sini, naposo. Banyak ya. Kok yang depan ini yang jawab ya? Masih naposo ya perasaan ya. Iya, termasuklah itu ya kan, mama-mama untuk anaknya itu pasti memilih yang terbaik ya kan, dipesankan itu. Mula marhalet tuh dah, pilit mana duminggan ya kan. Bibit bebet bobot harus terlihat nampak jelas supaya masa depan gemilang, cerah, bahagia, damai, sejahtera. Nah itu ya kan. Semuanya pasti kita berhubungan dengan pilihan. Dan memang ya hidup itu penuh dengan pilihan ya. Dan hidup itu memang kita harus pilih-pilih. Tapi dalam konteks kali ini pun kita mau belajar bukan hanya hal tentang keduniawian yang harus kita pilih. Tentang hal kerohanian pun, tentang hal pembangunan iman pun kita harus memilih. Kita sudah terbiasa dan dibiasakan memilih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seharusnya dalam kehidupan kerohanian pun, pertumbuhan iman pun kita haruslah sudah mampu untuk memilih yang terbaik. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari sosok Maria dan Marta. Yesus memperlihatkan kepada kita melalui salah satu contoh kehidupan yang biasa, yaitu tentang partamueon, tentang hal bertamu. Ada yang datang untuk bertamu dan bagaimana kita untuk menjamunya. Saya rasa hal ini pun bukan hal yang susah untuk kita cerna ya, Amanginang. Bukan sesuatu yang susah karena ini sering sekali kita juga perhadapkan. Sebagai orang Asia dan juga sebagai orang Batak Toba pastinya, dalam hal menjamu, dalam hal bertamu, itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Siapapun tamunya, ya kan? Jadi kalau ada orang yang bertamu, pasti keramahan akan kita sampaikan, kita perlihatkan. Mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk ya. Lalu mulailah Akaina sibuk di dapur ya kan. Pertama-tama dikeluarkanlah dulu minumannya ya. Mau itu yang berwarna hitam atau berwarna kemerah-merahan atau warna oranye dan lain-lain sebagainya, kita pasti akan sediakan. Selanjutnya kalau dikira agak lama tamu kita bertamu itu, maka kita akan mulai mengolah sesuatu di dapur.
bukan songon halak nasadana ya teh, neng mulak baru disukun. Ai mangan maju hita katanya gitu kan. Udah mau siap-siap berangkat, barulah disampaikan, ai mangan johita katanya. Kayak mana ya niatnya itu mengajak makan? Ya, terlebih apalagi kalau kita kedatangan tamu yang sudah dipersiapkan, yang sudah tahu kita mau datang dia. Pasti itu pun kita akan usahakan persiapkan terlebih dahulu. Tamu mau datang jam 7 malam, kita akan mulai sibuk-sibuk dari jam 4 paginya, 4 subuh. Ya, saking memang luar biasanya antusiasnya ya. Mulai dari beres-beres rumah, mulai dari dan lain sebagainya. Sampai hal perdapuran pun harus disiapkan. Benar enggak Mang Inang? Udah biasa kan? Sudah biasa hal partamuel. Dan sebagai orang Asia pun, sebagai orang Batak pasti kita juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, khususnya Marta. Akan sibuk di dapur, itu bagian perempuan. Ya, bagian perempuan. Dan bagian laki-laki yaitu menemani tamu, berbincang, ngobrol, bahkan ya mengetahui apa maksud dari kedatangan sang tamu tersebut. Apalagi kalau tamu yang datangnya dengan tiba-tiba. Meskipun tamu yang datangnya tidak tiba-tiba pun, kita pasti bertanya-tanya apa hal maksud kedatangan beliau. Nah, sebagai seorang Yahudi yang memang memiliki adat kebiasaan seperti itu, perempuan sebagai perempuan, Marta mengambil bagian, yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu untuk menjamu Yesus yang datang ke rumahnya. Dia bolak-balik ke sana ke sini, sibuk dia di dapur mengolah makanan. Mungkin karena dia sudah kelelahan, capek, lalu dia datang kepada Yesus. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Karena Maria tidak seperti kebanyakan perempuan Yahudi lainnya. Dia sungguh antusias, dia sungguh sukacita karena ada seorang rabi, seorang guru datang ke rumahnya. Lalu dia lebih memilih untuk menemani Yesus, bahkan duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Maria menerobos, tidak melakukan kebiasaan sebagaimana seharusnya perempuan Yahudi. Dia lebih memilih untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, yaitu mendengarkan Yesus, sang guru yang dipuja-puji oleh kebanyakan orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keluhan yang disampaikan oleh Marta tersebut direspon dengan baik oleh Tuhan. Permintaan Marta supaya Maria ikut membantunya dalam melayani Yesus. Yesus berkata, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara? Marta khawatir mungkin Yesus sudah lapar dengan rombongannya. Marta khawatir Yesus tidak lama berada di rumahnya. Jadi di dalam pikirannya yang paling istimewa yaitu menjamunya, melayaninya dengan menyiapkan makanan supaya Yesus bisa makan.
Itu di dalam pikiran Marta. Dia khawatir Yesus tidak nyaman di dalam rumahnya. Karena ya lama kali pun mungkin seperti itu ya. Tetapi tidak, ternyata Yesus menyatakan bahwa Maria itu sudah memilih bagian yang terbaik untuk kedatangannya, kehadirannya di rumahnya. Ya, yaitu dia duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan suara Yesus, mendengarkan firman ajaran yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah rumahnya. Ya, bisa kita bayangkan juga ya, Inang, Amang. Mungkin kalau semua seperti Marta, kalau kita bertamu pun gak nyaman kali ya. Bulak-balik, apalagi kalau misalkan memang sendirian ya kan. Ini masih ada Maria dan Marta, dua-duanya. Kalau dua-duanya Maria dan Marta sibuk ke belakang, sibuk di dapur, siapa tuan rumah yang menemani? Apakah hanya Yesus dan murid-muridnya yang berkata-kata? Mungkin bisa kita katakan secara logika pun kurang nyaman ya. Kalau semuanya sibuk di dapur, bulak-balik begitu, sedangkan tamu dicuekin, ya kan? Jadi Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria itu adalah yang terbaik, bahwa Maria tahu memilih bagian yang terbaik ketika Yesus datang, yaitu duduk, mendengarkan, mengambil pesan untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang perlu juga kita catat, Amang dan Inang, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bolehlah ini kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Setiap kita, khususnya kalau kita yang menjabui pertanggiangan, ya kan? Pasti kita merasa sangat sukacita untuk menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Amang Inang, marilah semuanya kita lakukan dengan sukacita dan persiapan. Jangan kita mempersiapkan ketika tamu sudah datang pastinya ya kan. Tapi biarlah tamu sudah datang, tapi semuanya pun sudah ready ya kan. Semuanya sudah siap. Tidak ada salah apa yang dilakukan dengan Marta. Tidak ada yang salah. Karena itu pun suatu bentuk pelayanan. Tetapi masalahnya yang salah adalah waktunya. Karena Yesus pun tidak terburu-buru. Jadi dalam perkataan Yesus yang dikatakan kepada Marta sesungguhnya mau meyakinkan, ya Marta dengarkanlah aku dulu. Ngobrollah kita dulu, bicaralah dulu kita. Nanti kalau sudah selesai aku bicara, maka Maria dan Marta akan menjamu. Kan bisa dikatakan seperti itu ya. Yesus janganlah dulu pergi, makanlah dulu kita. Kami akan mempersiapkannya. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Marta pun bukan salah, tetapi hanya waktu yang salah. Karena kekhawatirannya itu yang tadi didahulukan. Ya. Jadi kalau kita bersibuk-sibuk, istilahnya senang kita mau menjamu tamu, dengan segala apa yang bisa kita berikan, dipersiapkanlah itu terlebih dahulu sebelum tamu kita datang. Tapi kalau misalkan tamunya datang tiba-tiba, ya ajak dulu ngobrol ya kan. Ajak dulu ngobrol. Kita dengarkan dulu apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Jika memang obrolannya itu menyenangkan, sepertinya akan lama, marilah kita juga boleh menyampaikan, singgahlah dulu lagi lama, tunggulah dulu, kami akan menyiapkan makan. Ya, itu yang pertama Amang Inang yang boleh
kita sama-sama pelajari tentang partamueon. Karena seyogianya, sesungguhnya perjamuan atau makan bersama itu adalah sesuatu yang istimewa. Terlebih kalau kita melakukannya dengan senang hati, keikhlasan dan ketulusan, maka itu akan menjadi berkat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi yang terlebih diharapkan oleh Yesus yaitu relasi dulu daripada aktivitas. Oleh karena itu kalau misalkan kita sebagai orang-orang yang melayani, yang berkelut dalam dunia pelayanan, jangan kita sibuk-sibuk untuk melayani, tapi kita tidak lebih dahulu mendengarkan apa sesungguhnya firman Tuhan. Apa sesungguhnya kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Penting yaitu untuk mendengarkan suara dan firman Tuhan terlebih dahulu. Penting untuk berdiam diri dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah makna apa yang harus kita lakukan setiap hari Amang Inang. Di pagi hari sebelum kita beraktivitas, kita boleh berjumpa, kita boleh mendengarkan suara Tuhan di dalam saat teduh kita masing-masing. Sebelum kita berangkat, sebelum kita melayani, sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Sehingga kita mampu dikuatkan dan diberikan semangat, hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani hari lepas hari. Jadi yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita menginang yaitu Yesus. Kita memilih Yesus sebagai bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tadi kalau kita sama-sama memperhatikan patik hukum Taurat bagi kita hari ini, bagaimana kita sebagai selamat supaya selamat? Jawabannya adalah percayalah kepada Yesus Kristus. Itulah bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya Amang dan Inang. Hal yang ketiga yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah mari kita sama-sama menjauhkan diri, menjauhkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang mengkhawatirkan, membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita. Ya, memang tiada manusia yang tidak dihinggapi kekhawatiran. Tapi baiklah kita boleh mengolah kekhawatiran itu. Amang Inang, di dalam Tuhan ketika kita meminta, memohon hikmat dan kebijaksanaan, menghadapi sesuatu yang membuat kita khawatir, maka kita akan diberikan jalan keluar. Untuk tidak terlampau khawatir di dalam kehidupan kita. Ya. Kita khawatir dalam kehidupan kita, apakah anak-anak mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita? Apakah anak-anak dapat mencapai masa depan yang baik? Apakah anak-anak kita akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dan lain-lain sebagainya? Sehingga kita terdistraksi, sehingga kita lebih memikirkan hal yang mengkhawatirkan tersebut daripada kita bertanya kepada sang sumber jawaban itu. Jadi kembali kepada poin yang pertama, prioritaskanlah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dialah menjadi sumber dari apa yang akan kita pertanyakan. Dialah menjadi sumber dari jawaban yang kita butuhkan. Jadi Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh nyanyian lagu Inahana itu ya. Yesus nasai totong dihaposi di bagasan parngoluan si ganupari. Hanya Yesus yang memang harus kita jadikan satu-satunya sumber penolong kita. Saya mamereng dopak Yesus ma totong
karena Yesus nama narihon hita. Ya. Karena kita sudah mengenal siapa Yesus, karena kita sudah tahu siapa Yesus, seperti itu juga Maria, dia sudah tahu siapa Yesus. Makanya dia lebih memilih untuk mendengarkan Yesus. Begitupun kita ya, Inang, Amang, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita juga sama-sama terdorong, semakin termotivasi, semakin diingatkan bahwa hanya Yesuslah tempat satu-satunya yang akan menjauhkan kita dari hal-hal yang mengkhawatirkan, membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita ya. Gak usah ragu-ragu. Tadi kita juga telah dipersiapkan dengan lagu di persembahan tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Lagu ini sepertinya sangat-sangatlah gampang dan mudah dicerna, tetapi mengapa sulit untuk dilakukan, ya kan? Terlebih kalau misalkan godaan-godaan si jahat, godaan-godaan keduniawian telah melanda kehidupan kita ya. Misalnya saja saya ambil contoh di dalam kehidupan kita beribadah bergereja. Kalau misalnya pendeta sudah kelamaan sekali namanya berkhotbah, ya, langsunglah kita resah, gelisah, gundah, gulana. Gimana nanti di parkiran? Gimana nanti keluarnya? Nanti sebentar lagi mau arisan, gimana sebentar lagi begini-begini, apalagi kalau ditambah yang namanya kegiatan tambahan ya. Kegiatan tambahan di gereja adalah tardidi, ya kan? Adalah pensiunan, ya. Adalah apa lagi Amang? Inang? Perjamuan kudus. Ada lagi yang memberian ulos. Ngajepi kawan. Emang melelengan. Selesai khotbah, keluarlah satu persatu. Bukan dari depan ya, dari belakang duluan ya. Mana itu memilih bagian yang terbaik? Ya, memilih bagian terbaik haruslah juga mengikuti ibadah sampai selesai. Memilih bagian terbaik juga bisa dikatakan dalam ibadah, kita bisa melihat waktu ibadah, ya kan? Apalagi di Tangerang Kota ada 4 kali ibadah. Kita bisa melihat. Ada warta yang sudah diberikan terlebih dahulu, makanya kita bisa lihat apa aja kegiatan di dalam hari Minggu tersebut. Kalau memang kita memiliki waktu yang lain setelah ibadah, yang tidak bisa terdistraksi dengan apapun, bijaklah kita dalam memilih. Janganlah pilih jam 11. Kalau kita mau ada kegiatan jam 12 pula ya. Makanya supaya kita boleh berhikmat kepada Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi semoga semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau ada lagi nanti kegiatan-kegiatan setelah ibadah, jangan keluar ya Manginang. Nggak ada yang jawab loh. Ya, karena kita sudah diperdengarkan untuk memilih bagian yang terbaik. Dari semenjak kita ibadah dimulai, dari semenjak foto sampai dengan berkat yang akan disampaikan, itu adalah bagian yang terbaik yang harus kita ikuti step tahap demi tahapnya, ya. Karena ya bisa dikatakan terakhir yang kemarin terlihatnya di pukul 11 sudah mengosong bagian belakang, ya.
sudah mengosong, sudah kosong beberapa. Dia hanya di belakang saja, di depannya masih bertahan. Mungkin malu ya, kalau enggak juga ya, tapi mungkin karena tahu mana bagian yang terbaik yang harus diikuti. Dan di dalam kehidupan yang lainnya juga Mang Inang, memilih bagian yang terbaik. Mari kita prioritaskan untuk yang dapat mendukung iman kita, yang dapat mendukung keutuhan iman kita. Kita dapat memilih bagian yang terbaik untuk mendukung pengharapan kita supaya tidak pernah padam pengharapan kita. Mari kita pilih bagian yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memilih bagian yang terbaik yang pertama kali setiap hari kita harus lakukan adalah mari kita mendengarkan suaranya. Kita memprioritaskan ada hubungan, relasi, kedekatan, ngobrol dulu sama Tuhan, memuji nama Tuhan dulu. Itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Amang Inang. Memilih bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan dan menjauhkan hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin diberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kita dimampukan untuk memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita, agar kita semua berada di dalam kerajaan-Nya. Kehidupan kekal, keselamatan itu senantiasa kita miliki dan bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini bersama dengan saudara seiman di tempat ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami mengetahui Tuhan di setiap kelemahan kami. Oleh karena itu kami memohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu, kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sebagai umat-Mu Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa mengingat bagian kami yang terbaik, yaitu hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, di sini kami mau bersatu hati, memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, kekuatan, semangat untuk orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, jemaat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Untuk jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan, Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan, setiap hal yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah seruan permohonan setiap umat-Mu ya Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing. Ada yang bergumul tentang pasangan hidup untuk anak-anak mereka, atau untuk yang hadir pada saat ini karena poso ya Tuhan. Ada yang bergumul untuk masa depan, pekerjaan, pendidikan, keutuhan rumah tangga, dan masalah perekonomian juga ya Tuhan. Tuhan kiranya pimpin dan sertai, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Mampukan semua umat-Mu ini ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan untuk selalu berpengharapan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau sendiri telah menyatakan bahwa ketika kami terlebih dahulu mencari kebenaran-Mu, maka semuanya akan ditambahkan oleh Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehadiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehadirat-Mu yang Maha Kudus, itulah jalan kami ya Tuhan untuk mencari kebenaran-Mu ya Bapa. Yang percaya mengamini bahwa Tuhan akan mencukupkan, memberikan segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami tidak khawatir lagi karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa menyayangi
dan juga setia di dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja-Mu yang saat ini sedang dilakukan ya Tuhan. Khususnya ya Bapa, untuk kegiatan dalam rangka Parheheon Ama sedistrik Banten ya Tuhan, yang diikuti oleh banyak ama dalam kontribusi mereka di setiap perlombaan. Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya, Engkau mendahului segalanya, khususnya HKBP Tangerang Kota, gereja kami ini Tuhan, menjadi tuan rumah dalam rangka Parheheon Ama ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu, setiap panitia, dan juga setiap peserta perlombaan. Berkati gereja-Mu, berkati setiap week yang juga berkontribusi untuk mendukung perlombaan ini ya Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang diprogramkan di gereja-Mu ya Tuhan, baik kegiatan permingguan sehari-hari ataupun kegiatan jemaat ataupun dari kegiatan koinonia, marturia dan diakonia, Tuhan Engkau yang mendahului segalanya, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan khususnya iman jemaat boleh semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika dalam perbuatan kami, keseharian kami, ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kau boleh membentuk kami juga Tuhan. Kami mohon bentuklah kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk pembangunan dari buku nyanyian 255, hanya satu kuperlukan. Ku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami menyapa jemaat yang mengikuti dengan live streaming. Kami segenap para halado dan semua yang melayani menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.